guys. Oh. Nyala. Hehehe. Dalam di dunia yang serba cepat ini, kita sering banget dikasih sebuah pilihan. Membawa peralatan yang powerful atau perangkat yang portable. Nah, bagaimana kalau lu nggak perlu memilih? Ini adalah HP OmniBook 7 Aero. Dari luar ia elegan dan ringkas, tapi di dalamnya tersembunyi prosesor yang kencang. Dilengkapi dengan prosesor Ryzen AI 7 350. Ini bukan sekedar prosesor, ini adalah pusat komando yang support pekerjaan dengan banyak pekerjaan AI di dalamnya. Dengan Neural Processing Unit dedicated berkecepatan 50 TOPS. Laptop ini memahami cara Anda bekerja, membuat segalanya lebih efisien dan responsif. Dengan RAM 16GB LPDDR5X, nggak bisa di-upgrade. Dan grafis AMD Radeon 860M yang tangguh. OmniBook 7 Aero adalah partner produktivitas sejati. Semua pekerjaan kantoran dari email hingga video call terasa ringan. Bahkan untuk mengeditan foto di Photoshop atau menjalankan software khusus, performanya sangat mumpuni. Ya, karena prosesornya juga udah kenceng. Dan setiap detailnya terpampang sempurna di layar 13,3 inci, bosku. Beresolusi WQXGA yang tajam. Untuk color akurasinya mantap. Dengan daya tahan baterai hingga 12 jam, lu bisa bekerja sepanjang hari, dan jika baterai rendah cukup dengan 30 menit bisa mengisi daya hingga 50% menggunakan charger USB-C 65 watt. Sebagai Copilot PC, laptop ini memiliki fitur tambahan yang berguna untuk pekerjaan AI. Dengan hanya tekan satu tombol, dan Copilot siap membantu mengeksekusi ide-ide lo. Laptop ini adalah bintang dalam produktivitas. Ya, laptop ini bukan untuk gaming berat. Dan juga bukan untuk edit video dan render 3D yang berat-berat banget. Kasihan laptopnya. Jadi, untuk game yang lumayan berat masih bisa, tapi dengan settingan yang menyesuaikan. Cuma kalian harus ngerti dan paham. Nah, setiap laptop itu ada marketnya tersendiri. Laptop yang ini emang didesain untuk para pebisnis yang membutuhkan baterai yang awet, desain yang elegan, dan kebutuhan yang ringkes. Ya, data analytics juga sih harusnya.
HP OmniBook 7 Aero bukanlah laptop yang bisa untuk segalanya. Ini adalah kekuatan tanpa kompromi dalam wujud yang paling portable. Ini cara gua nge-review dengan konsep bercerita. Yuk, jangan lupa beli di Agres. 1, 2, 3. Kira-kira reviewnya laptop apa? Kira-kira reviewnya laptop apa? Enak banget loh. Enggak, pistolnya. Eksperimentasi servernya. Bukan. Gue tahu tuh pistolnya Tete itu. Kalau di CS. Masa kalian akan ngomong. Makan.
Unstoppable. Forest. Ini enak kok, ini enak. Ini enak. Responsif juga ini. Dari desainnya tuh seperti ini. Lumayan cakep. HP-nya harga di bawah 3 juta. Jadi gue lagi ada di launching dari HP terbaru dari Advan. Ini namanya Maca. Maca ini udah pakai AMOLED Full HD Plus dan dia udah dapet RAM di 8 GB dengan memori dengan storage 256 GB. Dan yang menariknya harganya di bawah 3 juta. Tapi di sini berisik banget. Semoga ya nggak kena copyright. Dan sejauh ini secara megang sama feels untuk nge-scroll itu udah enak karena dia udah 120 Hz dengan kamera front di 8 megapiksel dan kamera belakangnya 50 megapiksel. Cuman yang gue bingungin di sini kenapa namanya Maca padahal HP-nya warnanya hitam. Cuman nggak apa-apa, itu adalah sebuah nama aja yang mungkin artinya adalah merefreshkan kita karena dengan pakai Maca, dengan kita mengkonsumsi Maca kita bakal refresh otak kita ya, mungkin kayak gitu kali ya. Prosesornya menggunakan MediaTek 7060 pertama di Indonesia. Nih ada tambahan yang menurut gua menarik di bawah harga 3 juta. Ada fitur NFC ya, fingerprint pasti udah ada juga lah ya di HP lain, tapi ini ada gyro hardware dan ada infrared. Jadi maksudnya infrared gimana bang? Lu bisa atur smart TV, AC dan alat elektronik lainnya lewat HP lu. Ini kayak remote tapi ngaturnya pakai ini remote. Jadi gue ada orang model nih, model dari Zimbabwe, kita coba nih. Lihat sini 1 2. Kita coba lagi 1 2. Ayo aja. Jadi badut. Lihat sini, mau ke kiri dikit. Oke 1 2. Untuk video dia ada IIS juga, bisa atur ya, stabilizernya di IIS. Terus untuk kualitas video 2K, 30 fps ternyata. Untuk FHD-nya bisa sampai 60 fps. Itu sih. FHD 1080. Jadi sekian dari saya. Dengan satu konsep story yang jelas juga. Jadi nggak cukup hanya fitur, tetapi harus resolusi kita bikin daya rendah semuanya di sini. Kualitas map kita bikin medium aja deh. Oke, kita custom tuh. Lumayan tuh. Ini oke sih bro, sumpah ini oke. Lebih oke dari X1. Ya wajar lah, harganya juga beda ya. Cuman ini enak kok, ini enak. Ini enak. Responsif juga ini. Gimana? Kamu tertarik buat beli HP ini dari Advan, yaitu Advan Maca? Silahkan komen. 2. Kagak kaku, lebih fleksibel. Kagak kaku, lebih fleksibel. Axio Hype R5 Flip OLED, laptop touchscreen yang bisa dilipat 360 derajat. Ini bukan cuma laptop biasa. Ini nih nilai jual utamanya. Fleksibilitas,
total. Mau mode laptop buat ketik laporan? Bisa. Mau mode stand buat presentasi atau nonton film di meja makan? Siap. Mau mode stand buat streaming? Gampang. Atau dilipat. Jadilah tablet tipis dengan 1,23 kg. Ini bisa buat baca atau buat desain ilustrasi. Dan lihat nih layarnya. 14 inci OLED Full HD+. Color gamut 100% sRGB, 100% DCI P3. Kurang apa lagi, bos? Color akurasinya average-nya ada di 0,53 delta E. Bonusnya dapat stylus yang responsif. Nggak perlu beli terpisah. Bisa buat mencatat apapun di layar, edit foto detail, atau sekedar coret-coret ide ilustrasi. Rasanya natural dan presisi. Beneran enak buat ngedesain dan ilustrasi. Ditenagai dengan Intel Core i5 1235U dengan 10 cores dan 12 threads. RAM-nya 24GB LPDDR5 4800. Dah gede lah ya, nggak perlu nambah-nambah lagi kayaknya, bro. SSD-nya juga lumayan, 3000-an di read dan write-nya. Cukup lah ya. Untuk koneksi portnya cukup lengkap. Ada HDMI, ada USB-A, dan yang penting ada 3 USB-C yang berbeda-beda fungsinya. Cinebench R23 juga lumayan untuk multicore-nya di 5600-an. 1500-an di single core. Buat game tipis-tipis juga bisa. Valo oke lah, Roblox oke juga lah, eFootball bisa juga. Nah ini yang mantep. Bisa Mobile Legends. Bisa, tapi ala kadarnya. Ingat, ini bukan laptop gaming. Ini laptop kerja. Kreatif juga sih. Ini laptop kerja yang bisa lu pamerin. Bisa touchscreen lagi. OLED juga, bos. Kembali ke pertanyaan awal. Apa iya ini laptop yang fleksibel? Bisa di flip 360 derajat, layar OLED, stylus juga dapat, dan RAM 24GB. Nggak perlu upgrade-upgrade, karena RAM lagi mahal, bos. Axio Hype R5 Flip OLED ini bukan cuma bisa, tapi bisa banget. Kagak kaku, lebih fleksibel. Threat at all. Tielemans. Great chance! Fantastic
from Tielemans. Sumptuous finish and absolute joy. Bang, lagi ngapain bang? Jadi barusan video yang kalian lihat atau foto yang kalian lihat itu adalah hasil dari lampu foto OLEX. Harganya murah, cuman 799.000 saat gua beli. Ini 8.400 mAh. Bentuknya kayak senter. Kalau senter itu dia plastik, tapi ini aluminium alloy. Baterainya ini kalau nggak salah bisa sampai 4 jam ya. Dan ini kalau misalnya lo lihat, mungkin lo saat pertama kali beli lo agak bingung karena pas dipencet ini nggak nyala. Nah, itu sebenarnya bukan nggak nyala, tapi setelah dipencet baru diputer. Nah, tuh kayak gini. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna biru, dan ada warna putih. Nggak kayak lampu strobe light pada umumnya yang harus pakai listrik. Ini udah tertanam baterai di dalamnya, dan ini tinggal dicas pakai USB-C. Udah dapet semua kabel-kabelnya. Terus pas kita beli harga 799.000, kita juga dapetin yang namanya mini stand light. Sebenarnya mini stand light ini juga berfungsinya juga bisa buat kamera lo kalau misalnya lo butuh buat ditaruh di atasnya nih. Nah, yang gue suka juga dari boxnya ini, saat lo beli, lo bakalan dapet tas ya. Tasnya itu adalah tas yang dipakai buat nyimpen lampunya. Dan sejauh ini cukup menarik, dan juga saat lo beli, gue tuh dapet banyak aksesoris. Ini aksesoris untuk efek-efek lainnya. Ada yang kayak gini, kayak buat jendela. Ada yang kayak gini yang buat kayak frame foto. Terus ada yang garis kayak gini. Ada banyak pokoknya. Cuman lu kudu hati-hati karena saat lu beli ini sebenarnya agak tajam ya. Jadi lu harus hati-hati pegangnya. Harga murah 799.000, dan lu bisa dapetin lampu portable yang kokoh dan bisa lu pakai, lu bawa kemana aja. Nah, ini tandanya dengan lighting kita bisa merubah apapun menjadi lebih menarik. Jadi silakan check out. Kalau Axio punya HyperX 6, Advan punya WorkPlus 6600H. Kalau Zyrex punya laptop ini. Harganya ditenagai dengan Ryzen 5 6600H, 6 core, 12 thread, TDP 45 watt ditambah iGPU Radeon 660M yang VRAM-nya bisa kita push sampai 16 GB. RAM-nya juga 16 GB LPDDR5 yang super cepat. Sayangnya onboard, tapi Zyrex ngasih kelebihan. Ada slot M2 NVMe yang kedua. Untuk NVMe yang pertama itu Gen 4 dengan speed read-nya di 5000-an, tapi write-nya cuma 2000-an. Tapi nggak apa-apa, baterainya 60 Wh dan Windows 11 sudah langsung siap dipakai. Untuk desainnya bro, penempatan logonya kagak norak dan agak mirip dengan Lenovo Eloki, elegan dan profesional. Kombinasi metal di covernya itu cukup menarik dan bobotnya cuma 1,3 kg aja. Lumayan enteng. Chargernya pakai USB-C 100 watt. Layarnya 14 inci dengan resolusi 1920 x 1200 dan engselnya bisa dibuka 180 derajat. Dan lihat nih portnya. 2 USB-C dan dua-duanya support charging dan display, HDMI, 2 USB-A, LAN port. Nah, ini yang gue suka. Ada micro SD-nya. Nah, soal performa, laptop ini pakai Ryzen 5 6600H. Jadi, lu tonton aja deh. Masuk. Cerot. Hai.
ini merek baru? Tentu saja bukan. Jadi gue inget banget ya, zaman dulu tahun 2006, 2007, 2008 ada franchise warnet gede di Indonesia namanya NetEasy. Gue beberapa kali menang kompetisi game PC Ayo Dance di NetEasy tersebut. Dan waktu itu yang gue tahu seluruh PC dan monitornya pakai merek Zyrex. Pada nggak percaya kan? Tapi itulah kenyataannya. Tapi kalian harus juga tahu, merek ini dulu lebih fokus ke B2B atau retail. Makanya kalian mungkin pernah sekelibet ngelihat merek Zyrex. Entah itu di Indomaret atau supermarket lainnya. Kembali ke laptop, ada bagian yang agak disayangkan. Karena harganya yang memang sangat terjangkau, layarnya belum mencapai coverage 100% sRGB. Color gamutnya masih 67% sRGB. Color akurasinya kelebihan biru dan kelebihan merah dikit. Tapi kita harus fair. Di harga 6 jutaan dengan spesifikasi segini lengkap, rasanya kok ya susah banget mau komplain berlebihan. Pesaing di harga yang sama pun rata-rata main di area yang serupa. Yang penting sekarang pilihan kalian bertambah. Nah, garansi resmi Zyrex Indonesia selama 1 tahun. Jadi, kesimpulannya, dengan harga 6 JT kecil, Zyrex D-Tech Pro ini adalah hidden gem yang menawarkan laptop yang harganya sangat masuk akal. Ada rahasia besar di balik laptop ini. Bagaimana bisa laptop dengan AMD Ryzen 7 Pro, layar OLED, berat 963 gram, dan garansi ADP. Bisa ngegame lagi. Harganya cuma 8 jutaan. Hari ini gue bakal bocorin semuanya. Rahasia yang pertama, layar OLED dengan 100% DCI P3. Biasanya fitur ini cuma ada di laptop mahal, tapi Axio pinter. Mereka ambil panel yang sama, tapi pasang di bodi yang lebih enteng dan dihargain dengan harga yang lebih murah. Hasilnya, warna yang benar-benar akurat buat editor yang lumayan profesional. Bukan yang tinggi-tinggi banget, tapi sangat cukup buat yang di medium. Terus juga kontras yang bikin nonton Netflix jadi nyaman. Dan yang paling gila, semuanya ini ada di harga 8 JT-an gede. Worth it sih. Rahasia yang kedua, material bodinya. Yang bagian ini magnesium, dan di bagian bawahnya aluminium. Ini bukan bahan biasa. Ini kuat
dan ringan. Makanya bisa 963 gram doang. Buat lu yang sehari-hari meeting pagi di luar, nongkrong seharian di kafe, sampai presentasi malam di tempat yang berbeda. Ini kayak bawa notebook tipis doang. Chargernya juga kecil. Jadi tas lu nggak kayak bawa batu. Kayak paket gua. Nah, ini yang paling gila. Laptop ini ditenagai oleh AMD Ryzen 7 Pro 6850U dengan 16 GB LPDDR5, 512 GB Gen 3, tapi tenang aja kalau mau replace NVMe bisa ke Gen 4. Ini prosesor kelas profesional yang biasanya ada di laptop bisnis mahal pada zamannya. Tapi Axio kerjasama dengan AMD buat kasih versi yang lebih efisien. Buktinya, ngedesain juga bisa, main game kompetitif juga bisa, dan lumayan nyaman. Dan buka 20 tab sekaligus, kagak bikin nge-lag. Dan ini yang bisa bikin lu tidur nyenyak. Apaan tuh? Apaan tuh? Garansi ADP-nya 1 tahun. Garansi tersebut mengcover kejatuhan, kecurian, dan bencana alam. Begitu-gitulah pokoknya. Dan juga ketumpahan air. Kayak misalnya lagi minum di kafe, ketumpahan air. Itu juga di cover. Jadi gitu rahasianya. Bukan karena murahan, tapi karena efisien di tempat yang tepat. Axio HyperX X8 OLED. Buat yang pinter cari nilai, bukan cuma harga yang murah. Ada rahasia besar di balik laptop ini. Bagaimana bisa laptop dengan AMD Ryzen 7 Pro, layar OLED, berat 963 gram, dan garansi ADP. Bisa nge-game lagi. Harganya cuma 8 jutaan. Hari ini gue bakal bocorin semuanya. Rahasia yang pertama, layar OLED dengan 100% DCI-P3. Biasanya fitur ini cuma ada di laptop mahal, tapi Axio pinter. Mereka ambil panel yang sama tapi pasang di bodi yang lebih enteng dan dihargain dengan harga yang lebih murah. Hasilnya warna yang benar-benar akurat buat editor yang lumayan profesional. Bukan yang tinggi-tinggi banget, tapi sangat cukup buat yang di medium. Terus juga kontras yang bikin nonton Netflix jadi nyaman. Dan yang paling gila, semuanya ini ada di harga 8 JT-an gede. Worth it sih. Rahasia yang kedua, material bodinya. Yang bagian ini magnesium, dan di bagian bawahnya aluminium. Ini bukan bahan biasa. Ini kuat dan ringan. Makanya bisa 963 gram doang. Buat lu yang sehari-hari meeting pagi di luar, nongkrong seharian di kafe, sampai presentasi malam di tempat yang berbeda. Ini kayak bawa notebook tipis doang. Chargernya juga kecil. Jadi tas lu nggak kayak bawa batu. Kayak paket gua. Nah,
Ini yang paling gila. Laptop ini ditenagai oleh AMD Ryzen 7 Pro 6850U dengan 16GB LPDDR5, 512GB Gen 3, tapi tenang aja kalau mau replace NVMe bisa ke Gen 4. Ini prosesor kelas profesional yang biasanya ada di laptop bisnis mahal pada zamannya. Tapi Axio kerjasama dengan AMD buat kasih versi yang lebih efisien. Buktinya, ngedesain juga bisa, main game kompetitif juga bisa, dan lumayan nyaman, dan buka 20 tab sekaligus, kagak bikin nge-lag. Dan ini yang bisa bikin lu tidur nyenyak. Apaan tuh? Apaan tuh? Garansi ADP-nya 1 tahun. Garansi tersebut mengcover kejatuhan, kecurian, dan bencana alam. Begitu-gitulah pokoknya. Dan juga kan tumpahan air. Kayak misalnya lagi minum di kafe ketumpahan air, itu juga di cover. Jadi gitu rahasianya. Bukan karena murah, tapi karena efisien di tempat yang tepat. Axio HyperX X8 OLED. Buat yang pinter cari nilai, bukan cuma harga yang murah. Oke, gue sebenarnya lumayan khawatir sama teman-teman yang beli power bank yang nggak dipikirin kegunaannya buat apa, atau sembarangan aja gitu beli power bank yang mungkin ya udah yang penting bisa ngecharge. Padahal power bank itu sekarang banyak banget fitur dan kegunaannya. Bukan hanya murah, bisa ngecharge, selesai. Jadi yuk kita ulik. Kebetulan gue di depan ini ada 5 buah power bank. Nah, semua power bank yang lu lihat di depan ini gue beli karena gue penasaran dengan performanya. Yang pertama ini Advan X Slim 5. Baterainya 5000 mAh. Cocok buat kalian yang nggak mau bawa beban berat. Fiturnya ada fast charging 20 watt dan yang paling menarik ada wireless charging 15 watt. Jadi buat yang punya gadget support sama wireless charging, ini praktis banget. Kalau menurut gua ini cocok buat user iPhone. Dan juga dilindungi sama fitur keamanan kayak short circuit, dan juga ada overcurrent protection serta power delivery 3.0. Nah, yang kedua ini masih tetap sepaham, masih menggunakan desain yang simple dan compact. Namanya Advan Magic 10. Bedanya kapasitasnya lebih gede di 10.000 mAh. Dia juga udah support power delivery 3.0 dan Qualcomm Quick Charge 3.0. Jadi fast chargingnya juga lebih optimal karena udah 20 watt. Dan portnya juga lengkap, Type-C dan bisa input atau output dual. Sabar, istirahat dulu, masih ada produk ketiga, produk keempat, sama produk kelima. Gue jelasin kenapa pilih power bank itu penting. Nah, teknologi fast charging yang tepat, kalau lu ngasal bisa bikin baterai cepat rusak dan menurun kinerja performanya secara permanen. Power bank yang bagus punya chip pengatur daya yang cerdas. Dia bisa nge-matching tegangan dan arus yang dibutuhkan oleh device lu. Misalnya, yang support power delivery 3.0 dan Qualcomm Quick Charge 3.0. Ini bikin proses pengisian lebih efisien dan nggak nge-stressin baterai HP. Oke, kita lanjutin produk selanjutnya. Nah, ini adalah produk ketiga, namanya Advan Slim 10, 10.000 mAh. Kekuatan fast chargingnya naik dikit jadi 22,5 watt. Punya 2 port, Type A dan Type C. Jadi kalau mau charging 2 device sekaligus, ini bisa banget. Nah, ini salah satu favorit gua yang gua sangat seneng. Advan X Slim 10. Kapasitasnya juga 10.000 mAh, tapi fiturnya ini yang bikin beda. Ada wireless charging 15 watt, jadi buat HP yang support wireless charging nggak perlu repot colok kabel. Nah, fast chargingnya lebih oke dari yang sebelum-sebelumnya, ini 22,5 watt. Input dan output portnya juga lengkap, ada Type-C, ada Type-A juga. Nah, ini yang terakhir yang menurut gua paling gua suka. Namanya Powerbank Advan PB20. Kapasitasnya di 20.000 mAh dan dia bisa fast charging sampai 65 watt. HP gua kan support charging
chargingnya sampai 65 watt. Kalau pakai power bank ini enak karena bisa fast charging juga. Cuman ya itu, lu harus ngerti juga lah, lu nggak bisa sembarangan sama sebuah power bank karena baterai lu bisa rusak permanen kalau lu belinya ngasal. Pastiin lu belinya yang ada tulisan power delivery 3.0 sama yang ada tulisan Qualcomm Quick Charge 3.0. Itu dia bisa matchingin arus baterainya lah. Jadi buat pengisian daya di HP lu jadi lebih aman. Nah, nih gue bikin simple buat lu ya. Kalau lu cuma butuh backup daya yang simple dan enak dibawa kemana-mana, ambil Advan X Slim 5. Itu udah oke banget. Kalau butuh kapasitas yang lebih dan fast charging yang reliable, pakai Advan Magic 10 atau enggak Slim 10. Nah, kalau lu butuh hidup yang serba praktis tanpa kabel dan fitur lengkap, lu bisa ambil Advan X Slim 10. Ada namanya, pokoknya ada yang X Slim 10, ada Slim 10. Beda itu ya bro ya. Jadi harus hati-hati. Dan kalau lu adalah seorang power user yang butuh daya besar dan kecepatan charging ekstra, lu bisa ambil Advan PB20. Ini yang menurut gua paling membantu lah. Nah, sampai situ udah paham kan? Harusnya lu udah nggak bingung lagi lah ya, karena udah gua pilihin gitu. Biar lu lebih gampang gitu milih power bank yang mana untuk brand Advan. Semoga membantu. Dalam di dunia yang serba cepat ini, kita sering banget dikasih sebuah pilihan. Membawa peralatan yang powerful atau perangkat yang portable. Nah, bagaimana kalau lu nggak perlu memilih? Ini adalah HP OmniBook 7 Aero. Dari luar ia elegan dan ringkas, tapi di dalamnya tersembunyi prosesor yang kencang. Dilengkapi dengan prosesor Ryzen AI 7 350. Ini bukan sekedar prosesor, ini adalah pusat komando yang support pekerjaan dengan banyak pekerjaan AI di dalamnya. Dengan Neural Processing Unit dedicated berkecepatan 50 TOPS. Laptop ini memahami cara Anda bekerja, membuat segalanya lebih efisien dan responsif. Dengan RAM 16GB LPDDR5X, nggak bisa di-upgrade. Dan grafis AMD Radeon 860M yang tangguh. OmniBook 7 Aero adalah partner produktivitas sejati. Semua pekerjaan kantoran dari email hingga video call terasa ringan. Bahkan untuk mengeditan foto di Photoshop atau menjalankan software khusus, performanya sangat mumpuni. Ya, karena prosesornya juga udah kenceng. Dan setiap detailnya terpampang sempurna di layar 13,3 inci, bosku. Beresolusi WQXGA yang tajam. Untuk color akurasinya mantap. Dengan daya tahan baterai hingga 12 jam, lu bisa bekerja sepanjang hari, dan jika baterai rendah cukup dengan 30 menit bisa mengisi daya hingga 50% menggunakan charger USB-C 65 watt. Sebagai Copilot PC, laptop ini memiliki fitur tambahan yang berguna untuk pekerjaan AI. Dengan hanya tekan satu tombol, dan Copilot siap membantu mengeksekusi ide-ide lu. Laptop ini adalah bintang dalam produktivitas. Ya, laptop ini bukan untuk gaming berat. Dan juga bukan untuk edit video dan render 3D yang berat-berat banget. Kasihan laptopnya. Jadi, untuk game yang lumayan berat masih bisa, tapi dengan settingan yang menyesuaikan. Cuma kalian harus ngerti dan paham. Nah, setiap laptop itu ada marketnya tersendiri. Laptop yang ini emang didesain untuk para pebisnis yang membutuhkan baterai yang awet, desain yang elegan, dan kebutuhan yang ringkes. Ya, data analytics juga sih harusnya. HP OmniBook 7 Aero bukanlah laptop yang bisa untuk segalanya. Ini adalah kekuatan tanpa kompromi dalam wujud yang paling portable. Ini cara gua nge-review dengan konsep bercerita. Yuk, jangan lupa beli di Agres. Ini baru segel. Kagak tipu-tipu.
Gue mau bocorin sesuatu yang bikin gue sempet kagak percaya. Laptop 6 jutaan ini yang biasanya buat kerja biasa, ternyata punya rahasia. Dia bisa main game kayak Valorant dengan performa yang nyaman untuk main, bisa edit video, dan yang paling gue suka, bisa buat ngedesain. Itu semua tapi yang kelihatan aja. Gue bakal tunjukin 3 kelebihan terbesar dari laptop ini. Mati. Yang jarang banget orang tahu. Ini adalah Hype 5 AMD X6 yang pakai Ryzen 5 6600H, 6 core 12 thread dengan RAM 16GB DDR5 4800 MHz, SSD 512GB Gen 3. Standar, iya, tapi itu hanya kulit luarnya aja. Kelebihan yang pertama, storage-nya ada 2 slot dan dua-duanya support sampai NVMe Gen 4. Jadi lo bisa pasang dual SSD kenceng buat kerjaan berat tanpa takut kekurangan storage. Kelebihan nomor 2. Nah, lo bisa naikin VRAM GPU lewat BIOS. Jadi kalau lo butuh grafis lebih buat render atau game yang lumayan berat, tinggal setel aja. Ini berguna banget buat kaum mendang-mending. Terakhir, yang bikin laptop ini menarik, RAM-nya bisa di-upgrade, jadi nggak kayak laptop lain yang RAM-nya disolder di harga yang sama. Lo bisa tambah sampai 64 GB. Kekurangannya cuma satu. Layarnya belum 100% sRGB dan masih 60 Hz aja bro. Tapi cuy, harga segini dapat spek kayak gini, bisa di customize lagi dalemannya, udah syukur banget. Gue nggak mau bilang ini laptop yang perfect, tapi buat lo yang nyari partner buat ngulik, nyoba hal baru, naikin skill tanpa harus jual ginjal. Ya mungkin ini teman terbaik yang bisa lo dapetin, harganya juga murah. Daripada lo beli laptop yang harganya mirip tapi nggak bisa dioprek, ya mending ini laptop Hype 5 X6. Laptop 8 jutaan yang katanya perfect buat mahasiswa dan pekerja kantoran. Tapi, apa bener? Gue udah pakai 2 mingguan dan ada beberapa hal penting yang harus lo tahu sebelum lo beli laptop ini. Kombinasi Intel Core i5 120U dengan TDP 15W plus RAM 16GB DDR4, 1 solder, 1 SODIMM. Gue jalanin Cinebench R23, hasilnya multicore di 5913, single core di 1517. Artinya apa bang nih sih? Buat multitasking masih oke. Kecepatan SSD NVMe read-nya di 5026 Mbps dan untuk write-nya di 2817 Mbps. 1,4 kg, tebalnya cuma 1,8 cm. Kalau mau masukin ke tas tanpa mikir karena nggak terlalu berat, baterainya juga 42 Wh dengan charger 45 watt yang compact. Sangat-sangat cukup untuk mobilitas harian. Sekarang, bagian yang jarang di-review. Layarnya biasa aja. Color gamut, sRGB-nya cuma 66%, brightness-nya 312 nit, delta E maksimal di 8,1, kemerahan dan kebiruan. Dalam bahasa manusia apa ya? Warnanya nggak akurat. Kalau lu desainer grafis atau video editor yang butuh color grading presisi, skip this. iGPU-nya ini juga bukan buat gaming. Valorant low settings di bawah 100 FPS-nya untuk map deathmatch. Harusnya kalau kompetitif bakal di bawah ini. Gua rasa sih ini nggak playable ya. Ya susah sih ya. Game AAA kayak Cyberpunk. Mimpi. Jangan harap lebih lah, ini bukan laptop gaming bos. Jadi, Asus VivoBook yang gue pegang ini gue rekomendasikan buat mahasiswa atau pekerja kantoran yang butuh multitasking responsif, mobilitas tinggi, kayak orang yang sering kerja di coffee shop,
kampus atau co-working space. Ya karena baterainya awet. Terus yang pengen RAM gede di harga 8 jutaan. Tapi jangan beli kalau kebutuhan utama lu adalah desain grafis, color grading, dan edit video pro. Dan orang yang mau laptop gaming itu jangan sih untuk beli laptop ini. Terus juga sama orang-orang kalau kerjanya di outdoor, karena brightness-nya itu agak kurang. Jadi kalau di ruangan yang sangat-sangat terang atau di outdoor yang terang banget, mungkin agak keredup karena cuma 300 nits. Intinya ini workhorse, bukan showpiece. Anjing, ngerti gak sih lu maksud gue? Bukan alat buat pamer gitu. Kalau lu butuh alat kerja yang reliable, ini cocok, baterai juga awet, dan ini solid. Ya kalau lu butuh layar premium dan GPU yang gahar ya, mendingan lu beli laptop yang harga 12, 13, 14, 15 jutaan gitu. Ya kalau harga 8 jutaan sebenarnya juga ada, cuman seadanya ada sih, kayak layar OLED, ada kayak Axio, terus ada juga Advan yang pakai OLED, itu juga lumayan, harga juga sama 8 jutaan. Tapi balik lagi ke pilihan kalian. Kalian lebih suka yang seperti apa? Cari merek kah? Atau cari murah kah? Balik lagi ke pilihan kalian. Ya buat teman-teman yang mau request laptop, silakan silakan masuk ke website terbaru gua, yaitu tekor.id. Ini lu bisa request di situ, tuh ada tulisannya request laptop untuk di review gitu. Kalau gua bisa membantu, semoga aja bisa ya. Amin ya robbal alamin. Bye bye. Mantap. Lihat dong. Bantal gitu, taruh sini. Wih. Please. Dengan harga yang hampir sama, yang satu bisa main game AAA rata kanan. Yang satu lagi bisa kerja seharian tanpa charger. Masalahnya, masih banyak orang yang masih bingung dengan pilihan laptop. Nah, kita mulai dari ini. Pongo 765 V2. Dengan i7 13700H, 45 watt dengan RTX 5060 115 watt. Layarnya 165 Hz. Laptop ini nggak neko-neko, satu tujuan, yaitu performa. Rendering, gas. Gaming AAA, aman. Multitasking berat, santai. Tapi konsekuensinya jelas. Bodinya besar, berat, dan baterainya bukan buat mobile seharian. Lagi yang kurang nih. Chargerannya juga berat. Dan ini laptop yang cocok untuk stay di meja. Di sisi lain, ada Asus ZenBook 14 OLED yang touchscreen. Ini laptop yang kelihatannya kalem, tapi laptop ini yang paling masuk akal buat dipakai seharian. Multitasking, coding, editing foto ringan, content creation yang nggak berat, semuanya jalan stabil dan konsisten. Ini bukan laptop buat ngejar FPS, tapi buat kerja realistis. Terus OLED lagi, mungkin di mata orang awam biasa aja, tapi di mata orang yang suka warna dan suka nonton, ini puas banget. Dan bisa
touchscreen lagi. Dan baterainya dipakai kerja normal bisa seharian. Laptop ini adem, tenang, dan nggak ribet. Tapi jangan berharap diajak barbar berjam-jam. Ini bukan laptop buat melakukan hal tersebut, bos. Jadi, di harga yang nggak jauh-jauh banget, jangan nanya laptop mana yang lebih kencang. Tapi, tanya ke diri lu sendiri. Lu butuh performa yang ganas? Atau butuh kehidupan yang lebih praktis? Karena laptop terbaik bukan yang paling kencang di benchmark, tapi yang paling cocok sama cara kerja lu. Bingung juga sih ngomongin cara kerja ya. Kalau gue, karena gue graphic design, gamer, dan kerjanya di rumah, ya ini. Tapi kalau gue seandainya adalah pekerja kantoran, dan gue nggak butuh nge-game, ya ini. Aduh, pusing nggak lo kalau lo dua-duanya? Jangan beli laptop terjangkau sampai kamu tahu kebutuhanmu untuk kerja, untuk kuliah, untuk cari peluang. Tapi keinginan kita yang paling sederhana, yang penting bisa buat kerja. Kalau bisa nge-game tipis-tipis. Dan gua menemukan sebuah kandidat, Advan Workmate. Laptop ini dibekali dengan Ryzen 5 3500U 4 core 8 thread dengan RAM 8GB DDR4 yang bisa di-upgrade dan SSD 256GB NVMe Gen 3. Ya nggak bisa di-upgrade, tapi bisa di-replace. Dan inilah 3 kelebihan utama yang bikin Advan Workmate jadi pilihan yang layak. 1. Sangat terjangkau dengan performa optimal. Dengan kisaran 4 jutaan, memiliki prosesor Ryzen 5 3500U adalah sebuah anugerah. Ini artinya laptop ini bukan cuma untuk ketik Word atau browsing. Gue bisa buka puluhan tab Chrome dan dengerin musik. Dan untuk hiburannya, game tipis-tipis kayak Valorant, kayak Roblox, ya masih bisa jalan. Walaupun seadanya. Dia bukan laptop gaming, tapi dia adalah rekan kerja yang bisa diajak bermain. Keren. 2. Layar berkualitas dan fitur modern. Advan Workmate pakai layar IPS 14 inci dengan resolusi FHD+ 1920x1200. Lebih tinggi dan lebih luas vertical space-nya dibanding 16:9. Apa artinya? Kerja di spreadsheet jadi lebih leluasa, baca artikel jadi lebih enak, dan nonton film pun enak karena sudut pandangnya luas, bosku. Ya, walaupun masih belum 100% sRGB sih. Cuman apa yang harus kalian harapkan? Harganya juga sudah murah, 4 jutaan. Masa lu ngarep 100% sRGB? Susah nyari laptopnya, bro. 3. Konektornya lengkap dan praktis. Workmate ini lengkap banget portnya. Ada slot micro SD yang langka di harga segini. Tapi yang paling keren, USB Type-C-nya full function. Port ini bukan cuma untuk transfer data cepat, ini bisa untuk output display. Dan yang paling praktis, charging. Jadi kita bisa isi daya laptop pakai power bank atau charger USB-C yang sama dengan HP. Jadi, pesan awalku tadi, jangan beli laptop terjangkau sampai kamu tahu kebutuhanmu. Jadi, sudah tahu kebutuhanmu? Dia sedang menunggumu. Advan Workmate, the smart choice for the hustler.